Baik, mari kita kembali sedikit ke slide sebelum tabel keuangan Amazon, Table 31, yaitu bagian penjelasan Return on Assets. Return on Assets, ROA. ROA adalah ukuran seberapa besar keuntungan bersih yang dihasilkan perusahaan dari setiap aset yang dimilikinya. Jika dijelaskan dengan kata-kata, ROA membandingkan antara laba bersih dengan total aset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA, semakin efisien perusahaan menggunakan aset untuk menciptakan laba. Aset di sini mencakup semua hal yang dimiliki perusahaan untuk operasional, seperti kas, inventory, gedung, gudang, peralatan, hingga sistem teknologi. Kaitannya dengan supply chain, keputusan dalam supply chain sangat berpengaruh terhadap ROA. Misalnya, saat manajemen persediaan, jika inventory terlalu besar dan tidak cepat berputar, maka aset meningkat tetapi tidak segera menghasilkan laba, ROA turun. 2. Pengelolaan gudang dan transportasi. Jika ada aset tetap besar seperti atau pusat distribusi, maka efisiensi penggunaannya sangat menentukan tingkat ROA. Di bidang usahables, jika pelanggan belum membayar tepat waktu, maka aset perusahaan tersangkut di piutang sehingga menekan ROA. Contoh Indonesia, Indofood memiliki ROA yang relatif baik karena inventory berputar cepat, produk mie instan dan makanan ringan selalu laku, sehingga aset berupa stok tidak lama mengendap. Sebaliknya, perusahaan properti sering menunjukkan ROA yang lebih rendah. Alasannya, tanah dan bangunan bernilai besar sebagai aset, tetapi baru menghasilkan pendapatan setelah properti terjual. Jadi, ROA memberi gambaran langsung tentang hubungan antara efisiensi supply chain dan kinerja finansial perusahaan. Baik, mari kita kembali sedikit ke slide sebelum tabel keuangan Amazon, Table 31, yaitu bagian penjelasan Return on Assets. Return on Assets, ROA. ROA adalah ukuran seberapa besar keuntungan bersih yang dihasilkan perusahaan dari setiap aset yang dimilikinya. Jika dijelaskan dengan kata-kata, ROA membandingkan antara laba bersih dengan total aset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA, semakin efisien perusahaan menggunakan aset untuk menciptakan laba. Aset di sini mencakup semua hal yang dimiliki perusahaan untuk operasional, seperti kas, inventory, gedung, gudang, peralatan, hingga sistem teknologi. Kaitannya dengan supply chain, keputusan dalam supply chain sangat berpengaruh terhadap ROA. Misalnya, saat manajemen persediaan, jika inventory terlalu besar dan tidak cepat berputar, maka aset meningkat tetapi tidak segera menghasilkan laba, ROA turun. 2. Pengelolaan gudang dan transportasi. Jika ada aset tetap besar seperti atau pusat distribusi, maka efisiensi penggunaannya sangat menentukan tingkat ROA. Di bidang usahables, jika pelanggan belum membayar tepat waktu, maka aset perusahaan tersangkut di piutang sehingga menekan ROA. Baik, mari kita lihat tren ROE Amazon dari 2008-2010 dengan pendekatan DuPont Analysis dalam kata-kata. Tahun 2000, margin keuntungan bersih sekitar 3,4%, relatif sama dengan 2010. Perputaran aset lebih tinggi, sekitar 2,3 kali. Artinya setiap $1 aset mampu menghasilkan lebih dari $2 penjualan. Leverage lebih rendah, sekitar 3,1 kali. Hasil akhirnya, ROA mendekati 25%.
Pada tahap ini, Amazon masih lebih ramping dan sangat efisien dalam memanfaatkan asetnya. Tahun 2009, margin keuntungan naik sedikit menjadi 3,7%. Perputaran aset turun menjadi sekitar 2,0 kali, karena Amazon mulai memperbesar jumlah gudang dan aset lainnya. Leverage juga menurun ke 2,8 kali. ROE Amazon turun ke kisaran 21%. Tahun ini menunjukkan transisi. Amazon mulai berinvestasi besar dalam infrastruktur supply chain, sehingga perputaran aset menurun tetapi margin sedikit membaik. Taoho, margin keuntungan bersih kembali turun sedikit ke 3,4%. Perputaran aset terus menurun ke 1,8 kali. Leverage lebih rendah lagi, hanya 2,7 kali. ROE pun turun ke sekitar 11%. Pada titik ini, Amazon semakin fokus pada ekspansi jangka panjang. Walau ROE turun, strategi supply chain berbasis skala besar, inventory lebih banyak, jaringan gudang lebih luas, infrastruktur global mulai terbentuk. Interpretasi tren. Dari 2008 ke 2010, ROE Amazon menurun dari sekitar 25% ke 11%. Penurunan ini bukan karena kinerja memburuk, melainkan karena Amazon mengalihkan laba menjadi investasi supply chain besar-besaran, gudang, teknologi, dan infrastruktur distribusi. Strategi ini terbukti berhasil dalam jangka panjang, karena investasi supply chain membuat Amazon mampu mendominasi e-commerce global. Pelajaran utama, ROE yang menurun dalam jangka pendek bisa menjadi tanda investasi supply chain jangka panjang. Keputusan untuk memperbesar aset bisa menekan efisiensi sementara, tetapi membuka peluang pertumbuhan yang jauh lebih besar di masa depan. Baik, mari kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu supply chain drivers. Supply chain drivers dalam supply chain, ada beberapa pendorong utama yang menentukan keseimbangan antara efisiensi dan responsiveness. Setiap keputusan dalam pendorong ini akan berpengaruh langsung terhadap kinerja ROA, ROE, dan C2C, serta kepuasan pelanggan. 6 pendorong utama supply chain adalah: 1. Facilities. Lokasi, kapasitas, dan peran pabrik atau gudang dalam supply chain. 2. Persediaan, jumlah dan jenis stok yang disimpan di berbagai titik supply chain. 3. Transportation, transportasi, metode dan moda transportasi yang digunakan untuk memindahkan produk. Information, informasi, data dan sistem yang digunakan untuk mengordinasikan supply chain. 5. Sourcing, pengadaan, keputusan apakah memproduksi sendiri atau melakukan outsourcing ke pihak lain. 6. Pricing, penetapan harga, strategi harga yang dipakai untuk mengatur permintaan dan membiayai supply chain. GoTo, Gojek Tokopedia, menggunakan informasi real-time sebagai driver utama agar supply chain lebih responsif terhadap permintaan konsumen. Garuda Food sangat bergantung pada pengelolaan inventory dan transportasi agar produk makanan selalu tersedia segar di pasar. Indomaret dan Alfamart menjadikan fasilitas berupa gudang distribusi regional sebagai penggerak efisiensi. Pelajaran utama, kombinasi keputusan pada keenam driver ini menentukan apakah supply chain akan lebih condong ke arah efisiensi biaya atau responsiveness terhadap pelanggan. Apakah Bapak ingin saya uraikan satu persatu mulai dari facilities sebagai driver pertama? Baik, mari kita lanjutkan ke supply driver kedua, inventory. Inventory dalam supply